Tidak terbayangkan kami bisa memiliki kebun seperti ini. Begitulah ungkapan masyarakat setelah ikut program Wanatani. Sekarang, melihat pohon yang rindang, kebun menghampar subur, membuat hati kami sejuk. Kami terus mencoba, meskipun semula banyak orang yang tidak mendukung, bahkan kami dianggap tidak masuk akal ketika kami mengerjakan hal ini. Benar, karena kami telah biasa melakukan sistem tebas bakar dan ladang berpindah untuk mempertahankan kesuburan tanah. Sementara dengan sistem Wanatani, kami harus mengembangkan kebun menetap. Mengembangkan Wanatani memang ibarat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memerlukan kerja keras dan kemauan untuk memiliki kebun Wanatani. Kita harus membuat teras, menyiapkan bedengan untuk sayuran, membuat pupuk dengan olah lubang dan olah jalur, melakukan pembibitan dan perbenihan secara baik, pemeliharaan dan pengandangan ternak yang biasanya dilepaskan begitu saja, serta merawat tanaman secara teratur. Pada saat sekarang kami sudah sadar untuk mengembangkan teknik konservasi melalui terasering sehingga tanah kami lebih subur. Kegiatan tebas bakar tidak dilakukan lagi karena kebun tetap yang kami kembangkan sudah menghasilkan. Untuk mengembangkan Wanatani dengan komponen-komponennya, dilakukan kegiatan konservasi tanah dan air atau KTA, pengembangan tanaman umur panjang atau TUB, pengembangan ternak sapi, pengembangan sayur-sayuran dan penguatan organisasi masyarakat. Kegiatan konservasi sangat penting dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang mengandalkan sistem pertanian lahan kering. Konservasi artinya adalah memperbaiki. Konservasi tanah dan air atau KTA merupakan komponen penting dalam Wanatani karena digunakannya teknologi-teknologi yang menjadi dasar bagi pengembangan kebun Wanatani. Teknologi yang dikembangkan meliputi terasering untuk membuat guludan, olah lubang dan olah jalur untuk peningkatan kesuburan tanah dan kelembapan tanah, pemangkasan dan pembenaman bahan organik, serta pemberian pupuk cair, kompos atau bokase. Hasil atau output dari pengembangan konservasi tanah dan air adalah meningkatnya kesuburan tanah, tersedianya bahan makanan seperti padi dan jagung, tersedianya pupuk hijau yang bisa disebarkan ke dalam kebun untuk menyuburkan tanaman, tersedianya pakan ternak untuk diberi makan kepada sapi dan kambing, tersedianya kayu bakar, dan terciptanya iklim mikro yang sejuk dan nyaman. Pengembangan tanaman umur panjang atau TUB sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kayu bakar, kayu bangunan, sumber makanan, dan sebagai sumber pendapatan keluarga. Sebelum penanaman TUB, perlu dilakukan upaya konservasi lebih dahulu di dalam kebun agar tanah lebih lembab dan tersedia pupuk yang cukup. Selain itu, jenis tanaman umur panjang perlu dirawat, dipangkas, serta dilakukan penanganan hama dan penyakit secara terpadu. Dalam mengembangkan
mengembangkan tanaman umur panjang, hal-hal yang perlu diperhatikan. Memilih benih atau bibit yang baik. Persemaian dan pengokeran 6 bulan sampai 12 bulan. Pengajiran dan persiapan lubang tuk. Penanaman, khususnya untuk penanaman vanili, jarak tanam 1 kali 2 meter. Perawatan, khusus untuk perawatan vanili, harus diberi mulsa. Selain itu, ada pemangkasan tunas vanili secara teratur. Di dalam kebun ini saya kembangkan jenis-jenis tanaman vanili, kopi, salak, jeruk, advokat, lada, dan jamu mente. Manfaat TUP yang dirasakan oleh keluarga di dalam kebun ini yaitu meningkatkan pendapatan keluarga. Tahun ini kami menjual Rp10.540.000. Selain itu, tanaman TUP yang dirasakan oleh keluarga sebagai sumber pangan keluarga dan tersedianya kayu bakar, pakan ternak. Mengembangkan ternak yang sehat dan dapat menguntungkan bila dijual, sebaiknya dilakukan setelah tersedia makanan ternak di dalam kebun. Ternak selain untuk sumber pendapatan keluarga, terutama untuk biaya pendidikan, juga merupakan kebutuhan sosial budaya di Nusa Tenggara Timur, seperti pemberian belis atau membangun rumah adat. Dengan adanya pemberian pakan secara bervariasi dan sistem perkandangan yang baik serta perawatan kesehatan sapi, dengan menggunakan obat tradisional dapat meningkatkan berat badan sapi per bulan 0,32 kg. Penanaman sayur-sayuran akan berhasil baik kalau didahului dengan tersedianya pupuk organik yang dihasilkan dari tanaman larikan maupun ternak, baik dengan cara olah lubang maupun olah jalur dan pembuatan bedengan. Pengembangan sayur-sayuran penting untuk meningkatkan gizi keluarga dan pendapatan. Agar sayur selalu tersedia sepanjang tahun, kita harus menanam jenis sayuran yang berbeda berdasarkan kecocokan musim. Untuk dapat melakukan wanatani, maka pemberdayaan petani sangat penting. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, pelatihan, saling kunjung, dan belajar bersama. Masyarakat meningkatkan kemampuan analisis, dapat menyusun kegiatan yang mereka perlukan, meningkat rasa percaya diri dalam berhadapan dengan pihak luar, dan peduli terhadap anggota masyarakat lainnya. Nah, di sini target dan hasil yang dicapai cukup berhasil karena di situ pemanfaatan waktu secara teratur dan disesuaikan dengan luas lahan.
Sejauh mana pemberdayaan kaum ibu-ibu di Desa Manumian kaitan dengan keberadaan Gapoktan? Kalau pemberdayaan di Desa Manumian sepertinya ini, di saat ada pertemuan dihadirkan kaum ibu, itu adalah pemberdayaan ibu, kaum ibu. Terus yang kedua bisa memimpin dalam suatu pertemuan, ya. Pengembangan organisasi petani dimulai dari kelompok-kelompok, kemudian berkembang menjadi forum di tingkat desa, dan selanjutnya menjadi jaringan petani di tingkat wilayah. Di dalam organisasi dibahas berbagai isu pertanian atau berbagai tantangan seperti mengembangkan usaha ekonomis, pemasaran, teknologi pasca panen, persoalan sosial, persoalan perempuan atau perkembangan politik yang mempengaruhi kehidupan petani. Berorganisasi pun menjadi suatu kebutuhan dan ikatan bersama melalui kegiatan Wanatani.